Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mbak-mbak, pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan tentang penugasan yang akan harus dikerjakan ya oleh mahasiswa. Jadi pada hari ini nanti Anda akan melakukan studi lapangan. Studi lapangan di sini maksudnya adalah Anda melakukan wawancara boleh menggunakan atau telepon, boleh menggunakan WA, atau juga boleh dengan menggunakan video call ya. Jadi nanti untuk topiknya adalah tentang perubahan fisik ibu bersalin. Nantinya tugas ini Anda kerjakan secara individu. Kemudian untuk sasarannya Anda boleh wawancara dengan orang tua, dengan ibu sendiri, berarti menanyakan tentang saat beliau bersalin, atau Anda mencari saudara atau keluarga atau tetangga yang baru melahirkan. Silahkan ya, nanti boleh Anda wawancara via WA atau via video call atau juga via telepon. Silahkan, nanti tinggal dipikirkan caranya masing-masing mau seperti apa ya. Oke. Jadi untuk perubahan fisiologis ibu bersalin, setelah kemarin Anda sudah mendapatkan materi tentang bagaimana perubahan atau adaptasi fisik pada ibu bersalin. Kita tahu bahwa organ yang mengalami perubahan pada ibu bersalin yaitu sistem kardiovaskuler, kemudian ada sistem pernafasan, kemudian ada bagian tubuh ginjal, sistem neurologi, kemudian sistem reproduksi, di dalamnya ada serviks, kemudian ada perubahan pada endokrin, sistem muskuloskeletal, sistem pencernaan, dan juga sistem integumen. Hal-hal yang nanti Anda tanyakan kepada sasaran adalah hal-hal yang sudah saya tayangkan pada slide ini. Jadi Anda menanyakan bagaimana dilihat dari sistem kardiovaskulernya, pernafasan, ginjal, neurologi, serviks, muskulo, pencernaan, integumen. Jadi mengacu ke 9 sistem ini. Harapannya pada saat Anda melakukan wawancara, gunakanlah kata-kata yang mudah dipahami oleh pasien ya. Artinya jangan gunakan bahasa medis sehingga nanti membingungkan sasaranmu, karena kan sasaranmu pasti kemungkinan bukan orang kesehatan. Jadi Anda harus menanyakan sesuai dengan bahasanya, dan juga tidak boleh menggunakan bahasa medis yang nanti malah membuat pasien atau sasaranmu bingung dan tidak bisa menjawab, atau bahkan tidak
mau menjawab ya. Kemudian untuk masing-masing sistem seharusnya nanti Anda tanyakan satu persatu ya. Kalau bisa saat menanyakan Anda menjelaskan dulu supaya pasiennya paham. Misalkan sebagai contoh, Anda akan menanyakan sistem kardiovaskuler. Anda jangan tanya misal begini, Ibu saat bersalin kemarin apakah mengalami perubahan pada sistem kardiovaskuler? Jangan tanya seperti itu, tetapi tanya begini, misal, Ibu apakah pada saat bersalin Ibu mengalami saat ditensi tekanan darahnya naik atau tidak? Nah, tekanan darah naik kadang-kadang ditandai dengan rasa pusing. Ya, itu Anda nanya seperti itu, ya. Kemudian kalau misalkan sistem pernafasan, contohnya adalah, Ibu apakah saat bersalin Ibu mengalami sesak nafas atau nafasnya terengah-engah? Nah, Anda boleh contoh itu, misalkan nafasnya, nah seperti itu boleh ya. Jadi nanti sasaranmu atau klienmu paham dengan pertanyaannya, paham dengan penjelasan dari Bu Bidan ya, seperti itu. Oke ya, untuk tugasnya nanti tugas ini dikerjakan secara individu. Kemudian tadi yang sudah saya sampaikan bahwa mahasiswa melakukan wawancara terkait dengan pengalaman ibu saat bersalin. Wawancaranya boleh kepada ibumu sendiri atau keluarga yang baru saja melahirkan, atau bahkan tetangga juga boleh. Yang penting saat Anda wawancara, Anda boleh melakukan via WA, kemudian via video call ya. Yang penting nanti ada buktinya pada saat Anda melakukan wawancara tersebut. Setelah Anda melakukan wawancara, nanti hasil wawancaramu dituliskan ke dalam laporan. Kemudian mahasiswa wajib memberikan dokumentasi. Dokumentasinya begini, kalau misalkan Anda ketemu dengan wawancara ibu, berarti kan dokumentasinya jelas ada di rumah ya. Tapi kalau misalkan wawancaranya itu misal adalah pada saat ibunya atau saudaranya itu di luar rumah, berarti Anda boleh melakukannya dengan cara video call atau via WA ya. Yang penting nanti saya harus mendapatkan buktinya kalau Anda melakukan wawancara. Kalau misalkan via WA, boleh di screenshot hasil wawancaranya, dan kalau via WA sebaiknya memang saya minta untuk video call, sehingga nanti saat video call boleh di screenshot pada saat Anda melakukan video call dengan sasaranmu ya. Kemudian setelah itu laporannya nanti diketik, kemudian disesuaikan dengan format ya. Formatnya sudah saya share di Skalsa. Saya jelaskan dulu formatnya seperti ini. Oke. Di sini ada cover ya. Cover laporan
studi lapangan, mahasiswa, bla bla bla, dosen pengampunya siapa, kemudian ada logo UHB-nya, nama mahasiswa siapa, kemudian program studi kebidanan Universitas Harapan Bangsa tahun 2020. Setelah itu ada sistematika penulisan ya. Yang pertama ada yang namanya pendahuluan. Untuk pendahuluan ini ada latar belakang masalah. Jadi di sini karena kita sedang bicara soal persalinan, berarti nanti adalah Anda bahas tentang persalinan di Indonesia dan kebutuhannya, latar belakangnya. Setelah itu Kemudian tujuan penulisan laporan. Terima kasih. Assalamualaikum Setelah itu di bab 2 atau isi